and Charles say Islam not the title fight, but he come back and just get beaten because people almost forget. Audio Jungle. Sebelumnya, prospek kelas terbang UFC Muhammad Mokaev yang juga akan berlaga di UFC 280 merasa yakin bahwa dua pesaing di divisinya akan berusaha menghindarinya untuk berbagi di oktagon dengannya setelah mengalami bakatnya secara langsung. Mokaev menandatangani kontrak dengan pemimpin MMA akhir tahun lalu dengan ambisi yang tinggi, bahkan secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk memecahkan rekor Jon Jones dengan menjadi juara UFC termuda yang pernah ada. Dan dalam dua laganya bersama promosi, petarung Inggris kelahiran Dagestan itu dipastikan sama sekali tidak mendapat kerusakan apapun di pertahanannya. Di UFC London pada bulan Maret, The Punisher memulai debutnya dengan penuh gaya menjatuhkan Cody Jordan dengan lutut terbang sebelum mengirimkannya melalui guillotine choke setelah hanya 58 detik. Dalam pertandingan keduanya 4 bulan kemudian, sekali lagi diadakan di ibu kota Inggris, Mokaev menunjukkan lebih banyak permainannya dengan tampilan 3 ronde yang matang melawan Charles Johnson setelah memperpanjang rekor profesionalnya yang sempurna menjadi 7-0 yang didahului oleh rekor amatir 22-0 tanpa cacat sekalipun. Juara dunia IWMAF 2 kali itu akan mencari kemenangan ketiganya tahun ini akhir pekan depan ketika ia bertemu Malcolm Gordon di UFC 280 di Abu Dhabi. Menjelang pertarungan 22 Oktober besok melawan veteran Kanada itu, Mokaev telah berlatih di gym tim top Amerika di Coconut Creek. Dan di gym ini petarung yang berusia 22 tahun itu memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan beberapa petarung elit di divisinya. Dan menurut Mokaev, kedatangannya di fasilitas terkenal itu mungkin telah menghilangkan beberapa nama dari daftar lawannya di masa depan. Selama acaranya bersama Q&A yang disponsori oleh United Emirat Arab, Mokaev memanggil kelas terbang peringkat seperti David Durock dan Keikara France. Dan sementara dia merencanakan seruan ambisius serupa menyusul kemenangan di Abu Dhabi, Mokaev yakin setidaknya 2 target potensial tidak akan hilang darinya, yaitu Alexandre Pantoja dari ATT, pesaing peringkat kedua, dan Sumudaerji yang saat ini menempati peringkat ke-13. Dalam uraiannya, Mokaev mengatakan, "Sekarang aku memiliki 2 lawan di 15 besar yang mungkin tidak akan melawanku. Karena mereka tahu tentang aku bukan hanya anak muda yang sedang hype. Ini akan sulit. Tetapi aku hanya akan memanggil nama-nama besar setelah pertarungan ini. Aku sudah melakukannya. Tapi setelah aku mendapatkan kemenangan ini, mereka tidak bisa lari lagi," katanya menjelaskan misi selanjutnya. Sementara banyak yang percaya bahwa Pantoja mendapat kesempatan emas dengan kemenangan terbarunya, yang membuatnya dengan cepat menyerahkan penantang gelar 1 kali Alex Perez di UFC 277. The Tibetan Eagle kalah dari Matt Snell. Sebelum itu dia menang 3 kali berturut-turut melawan lawan yang tidak memiliki peringkat, termasuk kemenangan KO atas petarung yang akan dilawan Mokaev di UFC 280 mendatang. Jika The Punisher memberikan performa impresif lainnya di UFC 280 dan mungkin 1 atau 2 suplex, dia pasti akan bergerak selangkah lebih dekat untuk memiliki nomor di sebelah namanya, di mana mitra pelatihannya di ATT, Sumudaerji, berpotensi akan menjadi lawannya setelah kemenangan di Abu Dhabi. Rencana dan tekad memang harus dimiliki setiap orang meskipun itu belum dijalani dan belum diketahui apa hasil sesungguhnya. Karena dari rencana dan tekad ini akan mampu menjadi motivasi untuk meraih dari apa yang diinginkan. Begitu juga halnya petarung Dagestan yang bertekad akan mengambil gelar juara divisi ringan Islam Makhachev. Telah memiliki rencana pertamanya ketika impiannya meraih gelar tercapai di UFC 280 yang akan berlangsung
Biasanya menurut waktu Indonesia dimulai pada besok malam dari pukul 11 malam hingga menjelang subuh. Kali ini sebelum pertarungan itu berlangsung, Islam telah membagikan pemikirannya tentang potensi dari dan setelah pertarungannya melawan Charles Oliveira di acara podcast Full Send yang dipandu oleh Night Boys dan Salim. Dari pembicaraan itu, Islam hanya mengingatkan kembali bahwa alasan Oliveira tidak sepenuhnya menjadi keharusan jika Islam dirasa belum memiliki kepantasan bertarung dengannya, hanya dikarenakan belum bertarung dengan peringkat pesaing di 5 besar. Menurutnya, seyogianya peluang itu tidak hanya sebatas dikarenakan urutan peringkat, tetapi rekor kemenangan yang telah diraih oleh masing-masing petarung, seperti yang dikatakannya berikut ini. And Charles say Islam not deserve the title fight, but who he call Conor McGregor, he call like other guys who have like 5-6 fight lose streak, you know. And before his title fight, let's see who he beat. He beat just 2 guys who have some name, Kevin Lee and Tony Ferguson. But that moment, Tony have 4 fight lose streak, and Kevin Lee that moment he have like 7 last fight he lost 5 times. Setelah Islam memberikan penjelasan alasan dibalik kepantasannya melawan Oliveira, kemudian para pemandu menanyakan apa rencana Islam selanjutnya jika saja berhasil meraih gelar juara. Dan bintang Dagestan itu menguatkan tekadnya jika dia tidak akan memanggil Conor McGregor. Makhachev mengklaim bahwa Twitter adalah satu-satunya tempat di mana The Notorious akan kembali dan bukannya Segi 8, seperti penjelasan yang lain berikut ini. He come back and just Twitter, the Twitter because people almost forget him, you know. Oh. And he try to put something, and he put today something, people gonna talk about him, but I don't believe he's gonna come back. I'm not gonna. Every fighters try to call him after the. I'm not gonna call him after the fight because I want to fight with real fighters who deserve the title. Damrod, Benil, other guys. Meskipun meraih 10 kemenangan beruntun yang mengesankan di oktagon, Islam Makhachev sebagian besar dikenal sebagai anak didik Khabib Nurmagomedov. Itu semua bisa berubah pada hari Sabtu mendatang saat ia menantang untuk kejuaraan ringan UFC. Makhachev akan menghadapi mantan pemegang gelar kelas ringan Charles The Bronx Oliveira saat UFC kembali ke Fight Island di Abu Dhabi untuk salah satu kartu terbesar dalam sejarah promosi. Sebuah kemenangan bagi Makhachev akan menjadikannya sebagai petarung kelas ringan terbaik di dunia yang sekaligus mendiamkan para skeptis yang kritis terhadap kurangnya 10 lawan teratasnya. Sebagai rencana yang kedua, ini tampaknya sebagai rencana yang cukup brilian ketika diuraikannya di acara Media Day kemarin, di mana Makhachev mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan gelar kelas ringannya lebih dari apa yang telah dilakukan The Eagle dalam karirnya ketika warisan itu didapatkannya. Dan tidak sampai di situ saja, kemungkinan besar Islam akan bertemu dengan Khamzat Chimaev. Karena dari rencana itu, selain ingin mempertahankan gelar sebanyak mungkin, Islam juga berencana akan pindah divisi. Dan dari mengingat bentuk tubuhnya saat ini, dirasa tidaklah mungkin Makhachev akan berpindah ke kelas bulu, melainkan akan ke kelas welter atau menengah. Dan dengan santai dan ringkas, Islam mengatakan, "Aku ingin melakukan lebih banyak upaya mempertahankan gelar dan lompat ke divisi lain." Katanya menegaskan niatnya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.